Memang dulu kebudayaan orang Arab itu selalu merasa lebih mulia dari suku orang lain. Itu dari dulu, Pak. Makanya orang Arab sampai zaman sekarang tuh masih ada yang merasa kalau Arab itu lebih mulia dari suku-suku yang lain. Masih ada itu. Hari ini kita sama di hadapan Allah. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Karena sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan masyarakat Arab jahiliyah. Wa ta'adumaha bi abaiha, yang kebiasaan orang Arab itu membangga-banggakan nasab leluhur mereka. Jadi hati-hati. Itu memang kebudayaan masyarakat jahiliyah, membangga-banggakan nasab itu. Islam ini bukan agama kasta. Mengapa kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam? Karena dia tidak mendapati kelas sosial di dalam Islam. Semua sama, nggak ada istilah darah biru, darah hijau. Kira-kira kita ini darahnya apa Bapak Ibu? Biru apa hijau? Merah, kan begitu? Nggak boleh kemudian ada orang yang merasa lebih istimewa. Nggak ada warga agama kelas 1, nggak boleh, nggak ada. Semua sama. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itnani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara di tengah-tengah manusia itu yang keduanya itu menyebabkan mereka kafir atau bagian daripada kekufuran. Jangan sekali-kali dilakukan. Apa itu? Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab orang lain. Nah, ini juga hati-hati. Mencela nasab orang lain, tidak boleh. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, niyahah, meratapi mayit, itu bisa menyebabkan kekufuran. Baik, saya jelaskan satu persatu karena nggak boleh dibaca terjemahannya saja. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab orang lain. Kalau tadi mencela orangnya, ini mencela nasabnya, nggak boleh. Termasuk juga rasis, mencela sukunya, dasar Cina misal ya Pak. Jangan orang mulia dan hina bukan karena sukunya, betul nggak kira-kira? Dasar Jawa, mulia atau hina orang bukan karena sukunya. Semua dua macam kan, ada yang baik, ada yang jahat, betul nggak kira-kira? Orang Jawa itu ada yang baik, ada yang jahat. Orang Lampung itu ada yang baik, ada yang jahat. Tergantung, dua-duanya ada semua. Jadi tidak boleh kemudian orang merasa dengan sukunya lebih mulia. Memang dulu kebudayaan orang Arab itu selalu merasa lebih mulia dari suku orang lain. Itu dari dulu Pak. Makanya orang Arab sampai zaman sekarang tuh masih ada yang merasa kalau Arab itu lebih mulia dari suku-suku yang lain. Masih ada itu. Makanya harus selalu diingatkan. Makanya dalam peristiwa Futuh Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke area Masjidil Haram, ke area Ka'bah, untanya nggak bisa masuk karena sesak manusia. Waktu itu baru 10.000 itu Pak, belum lagi penduduk Mekah kan. Apalagi sekarang ya 2 juta lebih orang kalau naik haji. Dalam peristiwa Futuh Mekah, Nabi nggak bisa membawa untanya ke area tawaf. Terpaksa untanya ditinggalkan, beliau jalan. Sahabat gubah, ngapa Rasulullah jalan? Mestinya Rasulullah tetap naik unta. Ada pengawalan untuk mengamankannya sampai ke depan Baitullah. Nabi kemudian melarang para sahabat melakukan itu semua. Hari ini kita sama di hadapan Allah. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Karena sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan masyarakat Arab jahiliyah. Wa ta'adumaha bi abaiha, yang kebiasaan orang Arab itu membangga-banggakan nasab leluhur mereka. Jadi hati-hati. Itu memang kebudayaan masyarakat jahiliyah, membangga-banggakan nasab itu.
Maka sampai kemudian mereka dilaknat oleh Allah gara-gara mencela Nabi nggak punya anak lanang kan. Muhammad nasabnya nggak berguna, Muhammad nasabnya terputus karena dia nggak punya anak lanang, Pak. Karena kebiasaan mereka membangga-banggakan nasab leluhur itu, kebiasaan. Maka kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh secara arogan merasa nasabnya lebih mulia daripada orang lain. Tidak boleh. Islam ini bukan agama kasta. Mengapa kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam? Karena dia tidak mendapati kelas sosial di dalam Islam. Semua sama, nggak ada istilah darah biru, darah hijau. Kira-kira kita ini darahnya apa Bapak Ibu? Biru apa hijau? Merah kan begitu. Nggak boleh kemudian ada orang yang merasa lebih istimewa. Nggak ada warga agama kelas 1, nggak boleh, nggak ada. Semua sama. Lalu Nabi membacakan firman Allah setelah hadis tadi itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa, mulia karena ketakwaannya. Jadi bagian dari kekufuran itu adalah merendahkan nasab orang lain. Itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, wan niyahatu anal mayyit. Niyahah, meratapi mayit, itu termasuk bagian dari kekufuran. Ya, kita ini bersyukur Pak, dengan adanya ajaran Islam ini kita bersedih boleh, tapi tidak meratap. Meratap itu dijelaskan oleh Imam Nawawi, karakteristiknya ada 3 meratap orang Arab jahiliyah itu. 1, mencukur rambut secara sembarangan, serampangan. Suami meninggal, potong-potong rambutnya Pak, meratap. Yang kedua, menampar-nampar wajah. Yang ketiga, merobek-robek pakaian, termasuk juga benturin kepala ke dinding. Nah, yang begitu adalah ratapan, dan itu bagian dari kekufuran. Jangan pula Bapak Ibu seperti fatwa Wahabi, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Begitu ditanya, emang dalilnya apa ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya? Kan harus pakai dalil. Anak-anak muda zaman sekarang mentang-mentang dapat share tema ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan, berhenti semua tahlilan. Coba baca dulu isinya itu. Apa yang dilarang di situ tuh? Ternyata nggak ada hadis yang mengatakan ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Hadisnya mengatakan begini, innal mayyita atau al mayyitu yu'adzabu bimaniha alaih. Sesungguhnya mayit di kubur itu disiksa gara-gara ratapan atasnya. Jadi bukan tahlilan. Tahlilan beda ratapan. Apa kata mereka? Ya tahlilan itu ratapan Ustadz, enak aja. Ratapan itu tadi menggampar-gampar muka, motong-motong rambut, kemudian menyorbek-robek pakaian. Kalau tahlilan, ada nggak orang tahlilan mukulin mukanya dewe? Kan nggak ada. Itu tahlilan. Lalu dia nyerempet-nyerempet, kan ada makanan Ustadz, boleh dong. Menghidangkan makanan terkait orang meninggal tuh boleh. Kan ada 2 hadis terkait dengan itu. 1 tentang Ja'far. Ja'far meninggal, kata Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Hidangkan makanan buat keluarga Ja'far. Yang kedua, Nabi memakamkan sahabat Nabi, kata Nabi longgarkan kepala dan kakinya. Habis itu begitu pulang istri almarhum minta Nabi dan sahabat mampir ke rumahnya untuk makan hidangan istri almarhum. Dia nyembelih kambing. Ini pulang dari makam itu Pak. Dan Nabi makan bersama para sahabat. Yang Nabi komplain kambingnya itu tidak dibeli kepada pemiliknya, tapi dititipkan lewat orang, kan begitu. Nah kalau itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi. Kalau itu bid'ah, sudah dibid'ahkan oleh Nabi. Makanya ada kebiasaan orang Lampung, kalau yai, nyai, siti meninggal, nyembelih kambing, kebo malahan. Ya gimana orang menggalang nggak pakai kebo? Kebonya memang banyak soalnya.
Nah, apa itu disebut dengan ratapan? Ya enggak lah. Itu kan bagian dari sedekah, boleh-boleh saja wong Nabi sendiri yang lakukan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi, Pak, sedekahan kambing dibagi-bagikan, nyembelih kambing disedekahkan kepada kerabat tetangga, sedekahan ini atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Kan Sahih Muslim ini, nomor hadis 4464. Boleh-boleh saja. Jadi itu tidak termasuk ratapan, tidak termasuk niyahah, itu termasuk dari sedekah. Kan sedekah terkait dengan orang pasca meninggal sunnah hukumnya. Ya silahkan saja. Minimal kata Nabi bagikan air minum. Kalau nggak mampu air minum jadilah. Kalau mampu silahkan lebih. Saya ceramah di Padang Cermin. Beberapa jamaah sudah bubar takziahan, pulang balik ke tempat takziah lagi. Lo ngapa? Kata yang punya sohibul hajah, sohibul musibah. Kok pulang lagi? Ada yang ketinggalan? Enggak, kata jamaah, ini beseknya. Lo ngapa? Ketukar enggak ya? Karena begitu dibuka di rumah mau dimakan, ayam 1 ekor. Pikir jamaah ini punya ustadz ini paling. Punya ustadz, kekasih ke jamaah gitu. Salah gitu. Makanya untung Pak Ustadznya masih di sini, kata dia. Kami pulangin. Kata tuan rumah, enggak. Emang semua besek isinya 1 ekor ayam. Oh. Nah, saya sudah mikir. Tadi yang dimasukin ke mobil saya 10. Berarti 10 ekor. Waduh, bisa hajatan langsung, Pak. Mengapa dia lakukan itu? Ya dia sedekah, karena memang dia ada. Mengapa dia sedekahnya ayam? Karena dia punya kandang ayam. Kata dia, ayam potong sekandang ini nggak usah dijual, sedekah kita untuk orang tuanya yang sudah wafat meninggal dunia. Nah itu kalau mau dihukumi ratapan ya nggak bisa lah, Pak. Itu bukan ratapan, itu sedekah namanya. Jadi sedemikian rupa.